Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Membawa 4 penumpang, pesawat jenis karavan milik maskapai Sam Air jatuh di Gunung Walarek, Kabupaten Yalimo. Kapal pengangkut bahan bangunan yang membawa 8 ABK hilang di perairan Timika. KPU Papua Selatan temukan bacalek mendaftarkan diri menggunakan KTP orang lain. Tim SAR gabungan TNI dan Polri gagal mengevakuasi penumpang pesawat terbang jenis karavan milik maskapai Sam Air yang jatuh di kawasan hutan lebat Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Cuaca buruk menyebabkan tim SAR tidak berani mengambil risiko. 6 orang tim SAR sempat turun ke bangkai pesawat namun akhirnya naik lagi dan helikopter putar haluan kembali ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Rencananya evakuasi akan dilanjutkan Senin hari ini. Jam berapa mereka untuk mulai? Ya nanti saya juga belum ada informasi lagi. Paling mungkin kalau cuaca bagus dan sudah dipersiapkan kira-kira itu tadi diinterisir yang korbannya berapa, yang masih hidup berapa, yang meninggal berapa. Nanti kan bisa diperkirakan. Kalau misalkan kalau tadi ya kalau udah jadi korban kan tinggal masukin kantong jenazah gampang untuk evakuasinya. Tapi kan kalau ada yang masih hidup kan mesti kita belum tahu kondisinya gitu kan. Gitu. Tapi belum ada informasi dari tim yang tiba ini ya? Belum ada tadi karena baru si Karakal bahkan yang baru ngedrop aja, ngedrop manusia yang tim SAR pendahuluan gitu. Mereka punya bawa radio AT tidak dengan orang yang di lokasi itu? Iyalah, pasti bawa radio gitu. Nanti dia akan kontak ke posko yang di Wamena. Sementara itu keluarga korban terus berdatangan ke posko antemortem di halaman kantor maskapai Sam Air, Kabupaten Jayapura. Suasana penuh dengan isak tangis karena mereka mencari kepastian nasib anggota keluarga mereka. Ini baru kita ambil data antemortem Bapak. Data yang didapat dari keluarga korban. Meliputi kira-kira tinggi badan, berat badan, rambut, mata, hidung, mulut, telinga, bagian tubuh yang khas kira-kira apa, terus baju yang dipakai, pakaian, celana, serta aksesoris yang dipakai pada saat penerbangan dan mungkin ada yang lain lagi yang kita bisa korek dari dia. Dan kita juga minta berupa foto sebagai data, foto apalagi ada foto gigi yang lagi tersenyum. Berikut data kru yakni pilot Kapten Hari Permadi dan kopilot Levianus Murib. Sementara 4 penumpang adalah Bartolomeus, Ebet Heleron, Hermina Heleron, dan Klimpuni. Pesawat milik maskapai Sam Air Jumat lalu hilang kontak 7 menit setelah lepas landas dari Bandar Elelim, Kabupaten Yalimo, menuju ke Kampung Piok, Distrik Welarek. Pesawat menabrak tebing usai terbang 7 menit. Hendra melaporkan dari Yalimo, Papua Pegunungan. Kapal dengan muatan bahan bangunan beserta 8 kru hilang di perairan Timika. Tim SAR saat ini sedang mencari keberadaan kapal naas tersebut yang bertolak dari Timika pada Senin 19 Juni lalu dan seharusnya tiba di Kabupaten Asmat pada Sabtu lalu. Tim SAR dibagi 2. Satu tim menyisir sepanjang bibir pantai Timika hingga Pulau 3 yang berbatasan antara Timika dan Asmat. Sedangkan satu tim lagi menyusuri jalur laut sejauh 120 km. Untuk hasil pencarian hari ini masih nihil dan pencarian hari ini dimulai dari sepanjang pesisir muara Timika sampai ke perairan Yapero dan hasil pencarian masih nihil. Besok hari rencana operasi SAR akan dilanjutkan dari perairan Yapero sampai ke perairan Pulau 3 untuk mencari informasi ataupun keberadaan kapal KM Farida Indah. Tim SAR akan kembali mencari kapal Farida Indah dan berharap kapal beserta 8 kru ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kita melakukan pencarian berdasarkan informasi.
Kantor Imigrasi Merauke menangkap 9 warga Papua New Guinea yang masuk ke Indonesia secara gelap atau ilegal. Setelah menjalani pemeriksaan, Sabtu lalu mereka langsung dideportasi ke negara asalnya, Papua New Guinea. Ke-9 warga Papua New Guinea masuk ke Indonesia melalui laut dan berencana membeli barang-barang Indonesia untuk kembali dibawa pulang ke negaranya. Kami bersama tim melakukan pemantauan di wilayah Lampu 1. Diketahui ada 9 orang yang melaksanakan kegiatan jual beli barang atau membeli barang dari wilayah Indonesia. 9 orang ini ditangkap di Jalan Mandala. Kemudian kita bawa orang tersebut, kemudian dimintai keterangan dan diketahui 9 orang tersebut, 9 orang Papua New Guinea tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen dan tidak melalui pemeriksaan keimigrasian ketika masuk ke wilayah Indonesia. Ke-9 warga Papua New Guinea tersebut dipulangkan melalui pintu PLBN Sota. Imigrasi menghimbau warga yang akan masuk ke Indonesia mengurus surat resmi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Manokwari menangkap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar. Modus yang dilakukan pelaku membeli BBM di SPBU Jalan Baru dan SPBU Sowi. Setiap hari solar yang dibeli sebanyak 60 liter, kemudian ditampung dan ditimbun lalu dijual kembali di pedalaman. BBM tersebut dijual seharga Rp11.000 per liter. Dengan modal Rp8 juta, tersangka berhasil meraup untung hingga Rp14 juta. Dari tangan tersangka, polisi menyita 35 jerigen solar dengan total berisi 1,2 ton BBM. Dari hasil pemeriksaan, tersangka baru pertama menyalahgunakan BBM bersubsidi. Itu pelaku membeli sebanyak 35 jerigen yang seperti rekan-rekan lihat di depan ini, sebanyak 1.225 liter atau 1,2 ton, yang kemudian BBM jenis biosolar ini dijual ke SP5 oleh TSK tadi yang sudah saya sebutkan, KSH. Nah, kemudian kalau dia beli dengan modal pembelian atau dia beli sebanyak 8 juta lebih, ya itu modal yang dikeluarkan karena dia membeli di SPBU dengan harga 6.800. Dia menjual dengan harga 11.500, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh tersangka itu sebesar Rp5.700.000. Warga diimbau tidak menjual BBM subsidi karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.